warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan KM untuk Ilmi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah, jika kalian dalam keadaan yang sehat, berarti kalian sudah siap kan dalam proses pembelajaran? Siap. Bagus. Untuk itu kita mulai proses pembelajarannya. Tapi sebelum itu, Bapak ingatkan kembali untuk kalian untuk absensi ya. Hadir semua sekarang? Hadir. Alhamdulillah, kalau hadir semua, jangan lupa nanti kalian isi ya seperti biasa absensi kalian di tautan Google Form yang telah Bapak bagikan. Silakan nanti kalian isi di sana sebagai bukti bahwa kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nanti akan membaca kehadirannya dari Google Form tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak ingatkan kembali kepada kalian. Pertama, yang terpenting itu adalah kedisiplinan, ya, kedisiplinan kalian dalam tepat waktu datang ke kelas ataupun nanti setelah istirahat masuk ke kelas. Nah itu juga kalian harus tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya itu kerapihan yang Bapak harapkan dari kalian. Pakaian tetap dijaga rapi dari awal pembelajaran sampai nanti kalian pulang. Nah kebanyakan kan yang Bapak lihat ya dari kenyataan masih banyak, terutama laki-laki. Pagi-pagi bajunya bagus rapi, dimasukkan salam kepada guru-guru. Tetapi setelah waktu istirahat, kemudian maju siang, nah itu awal mula Bapak lihat ada sebagian yang mulai tidak rapi. Nah itu yang Bapak tidak harapkan dari kalian ya, terutama laki-laki. Tolong hal itu lebih diperhatikan oleh kalian. Paham? Baik. Nah selanjutnya kita akan mulai proses pembelajaran. Bapak akan menayangkan terlebih dahulu sebuah video. Silakan nanti kalian amati video tersebut. Kembali kabar hari ini, pemirsa Gibran Al-Rashid, pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Bogor, Jawa Barat, akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Al-Rashid ditemukan selamat. Gibran ditemukan dalam kondisi tubuh lemas dengan luka di kaki. Polisi menemukan korban ditemukan di sekitar Curug Cikoneng. Lokasi penemuan korban ada pada radius sekitar 1 km dari titik terakhirnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Alhamdulillah keadaannya sehat, memang tidak termasuk hari tidak selamat gitu. Selamat di wilayah mana tadi temukan? Di Gibran Al-Rashid sebelumnya dinyatakan hilang sejak hari Minggu 20 September lalu. Pelajar SKP tersebut berkemah bersama 13 rekan pendaki yang baru ia kenal.
Sejak diketahui hilang, teman-teman korban melapor ke pos pendakian Gunung Guntur. Upaya pencarian oleh Basarnas dan aparat gabungan sempat kesulitan karena cuaca buruk dan berkabut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu setelah berhasil ditemukan Gibran Arasyid saat ini menjalani perawatan di puskesmas karena mengalami luka di bagian kaki. Gibran Arasyid, pendaki muda asal Kecamatan Pangasinan, Garut, Jawa Barat, kini masih terbaring di ruang perawatan puskesmas Tarogong, Garut. Dirinya mengalami luka serius di kakinya. Gibran kini mulai bisa menceritakan kisah hilang. Meski masih terbata-bata, Gibran mengaku tenang bisa bertemu kembali orang tuanya. Gibran bilang apa? Pas pertama ketemu itu setelah itu. Bisa, dia sakit sekarang. Tapi saya tidak memancing, tidak ingat, tapi tidak hanya berbicara, tapi dia bahagia, berkumpul dengan semua. Kondisinya sekarang ini. Alhamdulillah, sudah masuk. Makan. Minum, tidak. Mau dirawat dulu. Masih mau sampai fit secara bangun. Pemirsa, kini kita simak laporan langsung reporter Taufik Hidayah untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Garut, Jawa Barat. Taufik, selamat malam. Bagaimana perkembangan kondisi Gibran hingga saat ini? Baik, jika saya sampaikan bahwa Gibran Arasyid atau nama lengkap korban yang sempat hilang Muhammad Gibran Arasyid merupakan penyakit terbuka. Dia merupakan pendaki yang masih berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMP. Dan malam ini yang bersangkutan sempat berada di ruangan perawatannya berada di tepat di depan saya, didampingi ibu dan ayahnya. Masih terbangun nampaknya. Kondisinya di bagian kaki, kedua kakinya masih terluka dan kondisi tubuhnya juga masih lemah. Tetapi suplai makanan, kemudian minuman juga mulai masuk, termasuk masih menjalani transfusi cairan karena memang sehari-hari Gibran ini tidak memenuhi makanan ya. Dan Gibran sempat menceritakan selama hilang sejak dinyatakan hilang minggu, dirinya tidak pernah bertemu malam hari atau dimaksud selalu siang. Nah dari situ Gibran tidak berusaha untuk turun gunung sehingga dia tetap berada di sekitaran radius 1 km dari tempat dia hilang di camp atau pos 3. Gibran sendiri ditemukan di sekitaran Curug Cikoneng oleh petugas gabungan hingga di titik terakhir pada Jumat petang tadi sekitar pukul 17. Nah dari situ petugas berhasil menemukan dan langsung mengevakuasi ke puskesmas Tarogong untuk merawat Gibran. Demikian. Baik, terima kasih Taufik atas laporan Anda langsung dari Garut. Nah, barusan itu sudah kalian lihat contoh berita. Tadi bisa terdengar sampai yang belakang terdengar? Terdengar jelas? Ya, kalau terdengar jelas, Bapak sekarang Bapak ini meminta kalian, tadi kan kalian sudah memperhatikan berita yang Bapak tayangkan. Sekarang Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Dari yang kalian amati tadi, video tersebut berisi tentang apa? Ya, video tersebut berisi tentang teks berita. Yang kalian amati lagi, dalam teks berita tersebut itu berarti pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Apalagi? Unsur berita. Ya, unsur berita. Tepuk tangan untuk Yami. Bagus ya. Yang lain lagi apa? Ya, ini. Struktur berita. Tepuk tangan.
Selanjutnya, masih ada? Iya, Baby? Kaidah kebahasaan. Betul juga, tepuk tangan. Nah, seperti yang tadi diutarakan oleh kalian, tadi kan kita kalian yang mengutarakan bahwa ada teks berita, Pak. Dalam teks berita itu ada apa saja? Ada unsur berita, Pak. Ada struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.2. KD 3.2 itu yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, jadi kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, baik yang didengar ataupun dibaca. Yang tadi kan video sudah, nanti itu yang didengar, yang dilihat, nanti yang dibaca Bapak akan berikan kepada kalian contoh teks. Yang selanjutnya IPK. IPK itu apa? Indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang harus kalian kuasai itu yang pertama, memahami struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian menelaah struktur teks berita, menelaah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini apa? Nah, ini tujuannya kalian bisa memahami struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian kalian bisa menelaah struktur yang ada pada sebuah berita. Yang ketiga, kalian bisa menelaah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks berita. Kemudian manfaatnya apa, Pak? Belajar tentang ini. Belajar berita, kalian memahami struktur, memahami kaidah, memahami unsur. Nah, ketiga hal tersebut itu sangat berguna bagi kalian dalam kehidupan. Apa? Supaya nanti kalian tahu mana berita yang benar-benar asli atau berita palsu, atau disebut apa? Ya, berita hoax. Berita hoax. Nah, itu berita hoax. Berita hoax itu adalah berita palsu, ya, tidak bisa dipercayai kebenarannya. Nah, nanti jika kalian sudah bisa menganalisis, menelaah ini, insya Allah kalian akan bisa dalam membedakan mana yang asli ataupun yang palsu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk proses pembelajaran kita kali ini, Bapak ingin kalian sekarang membentuk sebuah kelompok, ya, membentuk sebuah kelompok supaya nanti kita akan berdiskusi. Bapak, pembagian kelompok masih seperti biasa dengan cara berhitung? Ya, betul. Silakan dengan cara berhitung. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, Ya, 2. sudah, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Atur kelompoknya, ya sudah seperti itu. Baik, untuk sekarang Bapak akan memberikan contoh teks berita sekaligus LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya harus kalian isi. Ini nanti akan Bapak bagikan, silakan nanti kalian telaah. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, situ orang berapa lagi? 4 ya? 2, 3, 4, 5. Kurang 1. 1, 2,
4. Di sini 4 orang. 1, 2, 3, 4. Berapa orang sisanya? 3 orang. Nah, baik, untuk selanjutnya sekarang silakan kalian nanti berdiskusi ya, berdiskusi mengenai teks tersebut. Namun sebelum kalian mempelajarinya, Bapak akan membahas terlebih dahulu. Nah, ini struktur teks berita. Struktur teks berita itu, ini kalau di sini ada 4, tetapi ini yang lebih sederhananya itu ada kepala berita, tubuh berita, kemudian apa? Ekor cerita. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, ada yang sudah tahu? Ya? Kepala berita adalah bagian awal dalam berita yang menguatkan 6 unsur berita. Ya, tepuk tangan untuk dia. Bagus. Yang pertama ada kepala berita. Yang kedua itu ada tubuh berita. Siapa yang tahu? Silakan. Apa tubuh berita? Tubuh berita adalah yang membuat informasi penting berupa penjelasan dari kata mengapa. Ya, tepuk tangan untuk Henry. Betul. Yang terakhir ekor berita. Silakan, Adik Silvi. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Ya, tepuk tangan untuk Adik Silvi. Bagus ya, Bapak sangat senang pada proses pembelajaran kali ini karena kalian bisa aktif, bisa menjawab dan bisa mengutarakan apa yang kalian ketahui. Betul ya? Jadi untuk tadi untuk kepala berita, tubuh berita, ekor berita sangat tepat sudah disampaikan oleh rekan kalian. Nah, jika kalian sudah paham untuk struktur tersebut, jadi nanti kalian akan lebih mudah untuk menelaah struktur dan kaidah yang ada dalam teks berita tersebut. Nah, itu ya. Silakan untuk selanjutnya tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu di sini ada beberapa macam. Bisa kalian lihat ada kebakuan bahasa, kalimat langsung, konjungsi, keterangan waktu, kata kerja mental. Nah, di sini yang pertama kebakuan bahasa itu adalah bahasa yang baku, bahasa yang formal. Jadi dalam sebuah berita itu pasti tidak akan ada penggunaan kata yang tidak formal atau tidak baku. Belum pernah kan kita lihat misalkan ada pembawa acara di sini sedang menyampaikan, itu kan tidak ada yang seperti itu kan. Nah, itu dalam menyampaikan sebuah berita tidak mungkin ada berita yang menggunakan bahasanya tidak formal. Karena itu dalam teks berita ada kebakuan bahasa. Jadi penggunaan bahasanya itu harus bahasa yang formal, yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya ada ciri apabila dalam teks. Cirinya itu ada apa? Ya, betul. Ada tanda petik, ada tanda petik dua. Nah, itu biasanya menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang langsung diutarakan oleh seseorang atau oleh subjek. Nah, itu. Yang selanjutnya konjungsi. Konjungsi bawah dan konjungsi temporer. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Konjungsi. Nanti kalian tinggal cari dalam teks berita tersebut ada tidak konjungsi bahwa dan konjungsi temporer. Nah, yang selanjutnya keterangan waktu. Keterangan waktu kalian sudah tahu semua kan. Keterangan waktu itu pasti yang menerangkan hari, jam, kemudian
siang atau malam. Nah, itu adalah keterangan waktu. Itu gampang kan kita mencarinya nanti. Yang penting apabila ada jam, apabila ada siang, ada malam, kemudian ada hari, ada tanggal. Nah, itu adalah keterangan waktu. Pasti kan yang namanya berita itu pasti harus ada waktu, keterangan waktu. Jelaskan kejadian iraha, ya kejadian itu kapan. Nah, itu kalau bahasa Sundanya iraha, kapan dan di mana, itu kan harus jelas. Ya. Yang selanjutnya kata kerja mental. Nah, itu sudah kalian pelajari kan di materi sebelumnya, hanya saja sekarang Bapak mengingatkan kembali, takutnya kalian nanti lupa sehingga pengerjaannya bisa terhambat. Tapi kalau Bapak cek barusan, alhamdulillah semuanya masih ingat. Apa yang Bapak tanyakan bisa kalian jawab dengan baik. Nah, untuk sekarang silakan kalian amati, buka LKPD-nya. Di sana sudah Bapak cantumkan cara pengisiannya apa, teksnya di sana sudah ada. Silakan kalian berdiskusi dengan rekan kalian. Di sana ada teksnya. Kemudian Bapak memperbolehkan kalian menggunakan gawai. Silakan bagi yang ingin menggunakan gawai untuk search, untuk apa? Untuk menjelajah di internet, mencari sumber informasi untuk kalian menambah wawasan atau pengetahuan dalam mengisi teks tersebut. Satu kelompok boleh menggunakan satu handphone atau dua, silakan, boleh gunakan handphone yang ada untuk menambah. Silakan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan kalian. Ini bisa gunakan. Silakan sekarang kalian berdiskusi dengan rekan kalian apa saja yang ada dalam tugas tersebut. Nanti Bapak beri waktu kalian. Kalau ingat ya, kita dibatasi waktu. Jadi Bapak minta kalian seefektif mungkin dalam mengerjakan, ya. Dalam mengerjakannya itu kalian harus efektif. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak paham? Ya, silakan Pepi. Bagaimana? Cara kita menentukan struktur teks kita hanya dengan mengikuti urutan teks setelah awal utara berita, tengah teks berita, dan akhir teks berita. Oh, ya. Yang Pepi tanyakan, Pak, apakah kita bisa menentukan secara langsung melihat dari urutan teks? Ya, kepala berita, tadi kan tubuh berita, ekor berita. Bagaimana Pak? Kalau misalkan berarti kita mengikuti urutan, yang awal itu berarti kepala berita, yang tengah itu adalah tubuh berita, yang terakhir ekor berita. Nah, itu tidak bisa serta-merta kita langsung memilih seperti itu ya. Jadi tetap kalian harus menelaah. Kalian kan sudah tahu tadi bahwa yang dinamakan kepala berita itu apa, tubuh berita itu apa, dan ekor berita itu apa. Jadi tetap harus mengikuti sesuai dengan pengertiannya, harus diteliti kembali ya. Ya. Dipahami Bapak? Ya. Masih ada yang lain yang tidak dipahami ya? Andika bagaimana? Dalam sebuah teks berita harus mengandung kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, dalam sebuah berita itu biasanya memang mengandung 3 unsur tersebut: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Tapi sesuai dengan tadi kan yang diutarakan oleh kalian, kan tadi sudah kita bahas, ekor berita itu adalah pelengkap yang tidak berkaitan dengan hal-hal penting dalam kejadian. Jadi ekor berita itu hanya pelengkap, boleh digunakan, boleh tidak. Jadi dalam sebuah berita itu kadang-kadang ada yang
full ataupun ada yang tidak menggunakan ekor berita. Nah, seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Ya, silakan. Jika dipahami, silakan lanjutkan pengerjaannya. Waktu kita masih panjang, silakan. Sekarang 9.25 ya, setengah 10, masih ada waktu sampai jam 11 itu 1 jam 30 menit, masih panjang ya. Tapi Bapak harapkan kalian lebih cepat ya dalam mengerjakan, karena nanti kita akan melaksanakan presentasi gitu ya. Silakan kerjakan tugasnya. Jika tidak cukup, kalian bisa mengisinya di belakang ya. Itu kan kalau kalian sepertinya tidak akan cukup, nah kalian bisa diisi di sini ya. Dalam kolom tidak usah, kalau dalam kolomnya tidak cukup, mungkin itu tadi Bapak menyiapkannya terlalu kecil untuk kolomnya. Harus kalian isi paragrafnya. Jadi diisi di belakang itu yang kosong, kan ada di belakangnya kosong. Nah, gitu. Di situ ya diisi. Jangan hanya menentukan paragrafnya saja, tetapi ditulis paragraf itu yang mana. Nah itu digunakan itu. Terus silakan nanti kalian isi. Ditulis di belakang saja ya, di sini tidak akan cukup. Ini kan mau belajar kelompok diskusi, jadi silakan kalian diskusi dengan rekan kalian, saling melengkapi. Tidak ada kesulitan. Silakan kerjakan.
Tidak bisa ragu, silakan berdiskusi dengan rekan kalian. Ya, tidak perlu berdiskusi, silakan berbicara saja. Tidak masalah. Saya jangan terlalu berisik mengganggu kelompok lain. Iya, semua. Harus teliti ya dalam pengisiannya supaya nanti hasilnya memuaskan, nilainya bagus. Jangan asal mengisi. Ya, yang kedua sudah baik seperti itu, tinggal lanjutkan ke yang lainnya. Jadi ditulis sesuai dengan yang ada di teks. Nanti untuk yang presentasi, jangan lupa kalian kan tadi sudah berdiskusi di awal, di tugas-tugasnya harus sudah dibagikan. Siapa yang nanti membuka, siapa yang mau memaparkan materi 1, siapa yang mau memaparkan materi 2. Ya. Waktu masih panjang, kita lihat jamnya. Setengah 10 masih ada waktu. Masih banyak waktu. Ayo, isi dengan teliti.
Bapak ingatkan, jangan lupa HP gunakannya hanya untuk kepentingan mencari informasi. Jangan sampai digunakan untuk hal lain. Tadi Bapak memberikan izin kepada kalian, penggunaan gawai itu hanya untuk referensi kalian nanti ya. Bahan tambahan kalian dalam mengisi HPD tersebut. Waktu kalian kurang lebih sampai jam 10 ya, Bapak beri waktu kurang lebih ada sekitar 23 menit lagi untuk mengerjakan. Karena nanti sisa waktunya akan kita gunakan untuk presentasi setiap kelompok yang nantinya Bapak ini saling mengomentari dari kelompok lain. Kita ciptakan kelas yang aktif dan kelas yang kreatif, yang mampu berpikir kritis. Jika masih ada kesulitan, silakan nanti boleh bertanya ke Bapak. Jika masih ada yang belum paham, jangan ragu. Silakan gunakan waktu sebaik mungkin. Ada yang sudah selesai yang struktur? Belum? Seperti waktunya tinggal 20 menit lagi. Jangan lupa ini adalah tugas kelompok. Apabila nanti ada perbedaan pendapat, komunikasikan dengan rekan yang lain
Kemudian tentukan apa yang akan kalian ambil. Jangan sampai karena perbedaan pendapat satu kelompok itu jawabannya berbeda. Jadi Bapak harapkan silakan. Ini kan namanya juga memecahkan masalah secara kelompok. Jadi segala sesuatu dipecahkan dalam bentuk diskusi dengan rekan kalian. Kemudian Bapak ingatkan warna PD satu orang itu satu. Jadi tidak satu kelompok, hanya satu. Ya. Semua harus mengisi. Karena kita penilaian nanti kan penilaian akhir dari RKPD itu untuk individu, tidak hanya untuk kelompok. Ya. Untuk pembahasannya baik sama seperti struktur. Ini pasti ada di sini. Kalian tinggal menentukan yang mana yang termasuk kaidah tersebut. Kalau memang tidak ada ya tidak bisa diisi. Tinggal kalian nanti tuliskan keterangan di sana. Tidak terdapat itu. Langsung ke kaidah pembahasan. Untuk tugas lagi sepertinya. Ya, sudah ada. Lanjut ke pembahasannya. Nomor 1 sudah unsurnya. Ya, struktur. Sudah yang struktur. Gimana kaidah pembahasannya?
Oh, silakan boleh. Ada yang tidak dipahami? Ya, gimana? Apa? Ya, yang kita isi. Isi saja sesuai yang ada di sini. Ada dengan ini kan. Jadi sama seperti yang struktur dan struktur. Kalian pasti akan menentukan naturalisasi ini. Selanjutnya yang juga sih ada di sini. Nah, kalian salah dalam teks tersebut. Mana yang termasuk tersebut? Ayo, cepat waktunya, kita lihat berapa. 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Kalau cepat seefektif mungkin supaya nanti kita sempat untuk melakukan presentasi. Jangan karena Bapak ingatkan waktu jadi terburu-buru ya. Nah, tetap karena harus fokus, harus tenang dalam mengerjakan supaya hasilnya baik ya. Tulis sesuai yang ada di sini saja.
supaya kita bisa presentasi. Kita cek lagi ya. Kelompok 1 tinggal apa? Sudah? Ya, betul. Kelompok 2 sudah belum? Untuk tinggal ke kaidahnya. Silakan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 kaidah pembahasannya masih belum. Kelompok 3 kaidah belum. Oke. Kelompok 4 belum. 3 kaidah sama? Ya. Silakan. Tinggal kaidahnya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, 3 dan 4 silakan efektifkan kembali ya waktunya. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Diskusi lagi dengan rekannya, gunakan berbagai sumber belajar supaya nanti kalian terbantu dalam mengerjakan sehingga nanti tepat waktu dan hasilnya baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Ayo, sedikit lagi supaya kita sempat untuk presentasi tiap kelompok. Sudah cukup kan? Ya, baik. Bagus. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Ayo untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Supaya kita bisa langsung presentasi. Lagi, ya, berapa lagi? 2, oke, 2 nomor lagi, sebentar lagi selesai berarti. Ya, kita lagi waktunya belajar mengefektifkan waktu. Membagi-bagi waktu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, sambil menunggu kelompok lain silakan diskusikan kembali nanti untuk pembagian tugasnya. Jangan sampai nanti pada saat presentasi saling tunjuk kembali, ya. Jangan sampai pada saat di depan presentasi kalian saling
menunjuk siapa yang akan berbicara ya. Tentukan dari sekarang. Bagaimana sekarang? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Ayo, segera selesaikan. Bapak beri waktu 5 menit lagi ya, sudah selesai untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Sudah? Ya, terus kelompok 3. Ya, 4. Ya, kelompok lain sudah. Kita tunggu kelompok lain supaya nanti kita fokus ya melihat kelompok yang presentasi. Jadi kita harus menunggu semua selesai baru presentasi sehingga nanti kita bisa saling memberikan masukan, saling mengomentari hasil dari pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok lain. Kita harus fokus. Dengan beberapa
Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah? Ya, kalau sudah, sekarang kita akan memulai presentasi ya. Presentasi hasil yang kalian telah diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Kita mulai berdasarkan urutan kelompok saja ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Perhatikan kelompok 1 presentasi. Silakan kelompok 1 dimulai. Nah, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan mulai. 1. Kala berita. Kompas.com. Muhammad Ibrahim Al-Rashid, umur 14 tahun, warga kampung Citamsu, desa Citamsu, kecamatan Pangantikan, dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Gusdur, Garut, Jawa Barat. Setelah mengetahui pencarian, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat 24 September 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran yang hilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur. 2. Tubuh Berihat. Alhamdulillah, jam 17 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong. Ada Supriyotno, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung kepada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong Jumat malam. 3. Ekor berita. Sebenarnya mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat. Kata Supriyono, konservasi sumber daya alam wilayah Garut dari Arisandi mengatakan, setelah ditemukan korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pengobatan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar basecamp pendakian Gunung Guntur senang. Korban bersama para relawan dan aparat daerah setempat menyambut kedatangan pendaki yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut ialah 1. Kemampuan bahasa, yaitu konservasi, basecamp, relawan. 2. Kalimat langsung, yaitu Alhamdulillah, jam 17 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong. Kata Supriyono, kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat. Kata Supriyono. 3. Konjungsi bahwa. Di sini kami tidak dapat menemukan konjungsi bahwa. Nomor 4, yaitu konjungsi temporal atau kronologis. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menyelam hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur. Nomor 5, yaitu keterangan waktu, yaitu Jumat 24 September 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nomor 6, yaitu kata kerja mental, yaitu kabar penemuan ini membuat warga sekitar basecamp pendakian Gunung Guntur senang.
Silakan, kelompok 1 kan sudah presentasi barusan tentang hasil yang telah mereka diskusikan. Silakan Bapak minta dari kelompok lain untuk memberikan masukan atau mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok 1 yang tadi pemecahan masalahnya. Silakan. Ya, dari kelompok 4, silakan. Menurut pendapat kami, penyampaian kelompok 1 sudah bagus, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri. Nah, itu ya masukan dari kelompok 4. Silakan ditutup dan kembali ke tempat masing-masing. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas komentarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Sama seperti tadi, silakan untuk kelompok 1, 3 dan 4 ya ini. Kelompok 1, 3 dan 4 perhatikan. Kemudian nanti kalian silakan komentari dan berikan masukan untuk kelompok 2. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pembentukan bagian kepala tubuh dan kepala berita. Kelompok Serkom, Muhammad Gibran Nasir, 14 warga kampung Cikanggu, desa Cikanggu, kecamatan Cikan menyatakan hilang saat mendaki gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Belakangan hari pencarian Gibran yang ditemukan dalam kondisi aman. Gibran ditemukan di rombongan yang melakukan pencarian pada Jumat 24 September 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pertigaan pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-teman di sini pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menghilang hingga ditemukan kurang lebih kurang 3 km ke arah Curug dari Gunung Guntur. 2. Ibu berita. Tanggal 12 Kepala Seksi Operasi dan Siaga Mangga Besar dan Bandung kepada wartawan saat ditangani di Puskesmas Tarogong Palembang. Ekor berita. Supriyana mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang beristirahat, kata Supriyana. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Garut, Rodi Arisandi mengatakan setelah ditemukan korban langsung dibawa ke Puskesmas Tanggulak untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar desa pendakian Gunung Guntur senang. Warga bersama para relawan dan aparat daerah setempat menyambut kedatangan pendaki yang hilang selama 6 hari di Gunung Guntur itu. Kebetulan bahasa. Gibran akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat. Karena masuk. Alhamdulillah jam 17 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan di desa Pademangan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong Kota Sukabumi. 2. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ini ditemukan sudah menunjukkan status penuh. Kondisi bawah di sini kondisi bawahnya tidak ada. Kondisi penuhan saat ditemukan sudah sehat. Dan keterangan waktunya adalah Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, mencari Jumat 24 September 2021 sekitar pukul 17 Indonesia Barat. Alhamdulillah jam 17 waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar desa pendakian Gunung Guntur senang.
Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok lain untuk mengomentari atau memberikan syarat untuk kelompok 2. Siapa yang ingin berbicara? Ya, kelompok 3, Andika, silakan. Menurut kami kelompok 2 sudah bagus dalam menyampaikan materi dan sudah tepat dalam menyampaikan teks berita. Ya, terima kasih. Silakan masukannya nanti jadikan bahan evaluasi kalian. Silakan tutup presentasi. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mengomentari kelompok kami. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah bagian kepala, tubuh, dan ekor dari berita tersebut. 1. Kepala berita Kompas.com Muhammad Gibran Ar-Rasyid, 14, warga kampung Citangtung, Desa Citangtung, Kecamatan Pengandukan, dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Setelah 6 hari pencarian, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat 24 bulan 9 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menghilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur. 2. Tubuh berita. Supriyono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat. Kata Supriyono, Kepala Seksi Konfederasi Sumber Daya Alam Wilayah Garut, Dodi Arisan mengatakan, setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke Puskesmas Palembang untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar basecamp pendakian Gunung Guntur. Warga bersama para relawan dan aparat daerah setempat menyebut kedatangan pendaki yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur itu. 3. Berberita. Alhamdulillah, dan berdasarkan keterangan waktu Indonesia Barat, korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, kepada wartawan saat ditemui di Puskesmas Tarogong Jumat malam. Dan ada juga kaidah-kaidah kebacaan yang menandai berita tersebut. 1. Kebakaran bahasa, basecamp, dan relawan. 2. Kalimat langsung. Kondisi alam pada saat ditemukan sedang istirahat atau Supriyono. 3. Kondisi bahwa Dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. 4. Kondisi temporer atau kronologis. Anak yang hilang di Gunung Guntur. 5. Keterangan waktu. Kita ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian. 6. Kata kerja mental. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar pendakian Gunung Guntur senang. Itu hasil dari kelompok 3. Silakan sekarang Bapak harap
Ari dari kelompok 3. Siapa yang ingin mengomentari? Oh ya, silakan. Khalifah. Menurut saya kelompok 3 sudah bagus dan sudah benar dalam menentukan cerita. Sudah? Ya, itu masukan untuk kelompok 3. Silakan jadikan bahan evaluasi dan tutup untuk presentasi. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas komentarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 3. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagian-bagian berita yang berjudul Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan. Pertama, kalau berita 4 Baikun Muhammad Gibran Ar-Rasyid 14 warga kampung Citamuktu, desa Citamuktu, kecamatan Pengasikan. Dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Setelah 5 hari pencarian, Gibran akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat 24/9/2021 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Guntur lokasi. Itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya bersama mendaki. Jarak dari lokasi Gibran menghilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Guntur. Kedua, tunggu berita. Alhamdulillah jam 17 waktu Indonesia Barat sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis Puskesmas Tarogong. Saat Supriyono Kepala Sesi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung Kepala Wartawan saat ditemui Puskesmas Tarogong Jumat malam. Dan yang terakhir, ekor berita. Supriyono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat, kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat, kata Supriyono. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Garut, Dodi Alisandi, mengatakan setelah ditemukan korban langsung dibawa ke Puskesmas Tarogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar basecamp pendakian Gunung Guntur senang. Warga bersama relawan dan aparat daerah setempat menyambut kedatangan pendaki yang menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur itu. Bagian kedua, kaidah desa kaidah bahasan selamat kemampuan bahasa, yaitu sekian relevan yang nilai. 2. Kalimantan Timur, Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan sedang istirahat. 3. Kondisi bawah, yaitu kepada eksploitasi siaga kantor Bandung pada wartawan saling pemilik ibu Puskesmas Tarogong. 4. Kondisi temporan atau kronologis. Kepala Muhammad Gibran Ar-Rasyid dinyatakan hilang di Gunung Guntur. 5. Keterangan waktu. Jumat 24 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kata kerja mental. Kabar penemuan ini membuat warga sekitar Gunung Guntur senang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk
Kelompok lain mengomentari kelompok 4. Siapa? Berdiri dari kelompok 1, silakan. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 4 cukup baik dalam menemukan hasil tugasnya. Ya, silakan untuk kelompok 4 ditutup. Terima kasih atas komentar yang telah diberikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semua telah presentasi. Ya, semua telah menyampaikan hasil dari yang telah kalian diskusikan, yang telah kalian kerjakan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan masukan hasil dari pembelajaran hari ini, kan Bapak akan menyimpulkannya sehingga pada proses pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Hanya saja mungkin nanti yang perlu kalian perhatikan dalam presentasi ya. Dalam presentasi itu masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yang menjadi catatan Bapak, yang pertama itu dalam penyampaian masih kurang jelas, kurang tegas dan masih terbata-bata. Nah, itu yang tidak Bapak harapkan. Yang kedua, volume suara masih kurang lantang ya. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain itu kan harus lantang ya. Harus terdengar dengan jelas orang-orang supaya nanti yang disampaikan itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian yang Bapak lihat itu kepercayaan diri masih banyak. Pada saat membaca itu malah menutup muka. Itu ya yang tidak Bapak harapkan. Pendek saja, percaya diri ya. Bacakan dengan lantang, kemudian dengan wajah yang terlihat oleh orang lain. Itu ya, kepercayaan diri kalian harus terus diasah lagi ya, supaya nanti terbiasa berbicara di depan banyak orang ya. Itu penting dalam kehidupan nanti kalian bermasyarakat. Nah, itu saja untuk pertemuan sekarang. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetapi, nah selain masukan dari Bapak harapkan nanti masukan dari kalian ya. Kita refleksi kegiatan kali ini. Menurut kalian bagaimana proses pembelajaran sekarang? Menyenangkan atau membosankan atau misalkan apa itu kekurangan Bapak, terserah itu ya, nanti kalian berikan masukan untuk Bapak juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran kedepannya. Jadi selain Bapak mengevaluasi kalian juga memberikan refleksi kepada Bapak, mengevaluasi apa saja kekurangannya. Nah, nanti untuk itu silakan nanti kalian isi di tautan yang biasa kita gunakan yang sudah Bapak bagikan. Silakan nanti kalian isi di sana bagaimana proses pembelajaran hari ini. Nanti diisi di Google Form yang nanti Bapak berikan kepada kalian ya, yang biasa kita gunakan. Tuangkan di sana, jangan ragu ya. Silakan tuangkan apapun karena itu untuk kepentingan bersama. Itu untuk kebaikan kalian dan juga untuk kebaikan Bapak. Sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan akan menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. KD bisa tercapai kan tadi. Tujuan pembelajaran kita akan tercapai apabila kita terus melakukan evaluasi. Nah, itu saja. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan kalian membaca kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Untuk kali selanjutnya kita akan kali keterampilan, yaitu menulis teks berita ya. Dalam menulis teks berita itu kalian harus mengumpulkan informasi. Nah, dalam mengumpulkan informasi itu berarti harus melakukan wawancara.
Nah, apabila pertemuan nanti kita melakukan wawancara itu kan memakan waktu yang lama, kemudian harus keluar kelas. Jadi Bapak harapkan untuk pertemuan yang akan datang kelompok tetap yang ini ya, kita gunakan kelompok yang ini saja. Kelompok tetap gunakan yang ini. Silakan nanti di luar jam pelajaran ya, di luar jam sekolah ini, sebelum pertemuan yang akan datang kalian lakukan wawancara dengan yang ada di sekitar. Kalian cari bahan berita yang ada di sekitar sekolah ya, supaya tidak terlalu jauh. Nah, nanti kalian melakukan wawancara, hasil wawancaranya nanti kalian bawa pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Kan kita terbatas waktu, hanya 3 jam pelajaran. Nah, apabila kita gunakan wawancara itu kan lama. Jadi wawancaranya silakan lakukan di luar jam pelajaran supaya nanti pertemuan yang akan datang kalian sudah ada bahan hasil wawancara. Bisa dipahami? Nah, itu saja untuk pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi diawali dengan berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hilmi, pimpin kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.